Wa may yu'til hikmata may yasha wa qad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan barang siapa yang mendapatkan hikmah dari setiap kejadian, dari setiap musibah, dari setiap apa saja yang menimpa dirinya, maka Allah sudah memberikan sesuatu yang sangat banyak, dan semua bisa mengambil hikmah ini, tapi tidak bisa semua orang bisa belajar dari hikmah ini. Bagi seluruh ibadah yang kita lakukan, sepanjang niatnya karena Allah, tidak ada yang rugi. Contoh misalnya, seseorang hendak melakukan ibadah qiyamul lail di sepertiga malamnya, lalu dia sudah bersiap diri mengambil air wudhu menjelang tidur, berzikir, memohon, meminta kepada Allah agar di sepertiga malam bisa dibangunkan. Tapi karena satu dan lain hal, malam tersebut tidak bangun dan dirinya kesiangan, baru bangun setelah dirinya mendapatkan mendengar suara azan subuh. Apakah niatnya sia-sia? Tidak. Apakah tahajudnya yang tidak terlaksana itu rugi? Tentu tidak. Kenapa? Allah mencatat setiap niat baik yang hendak kita lakukan meskipun belum terlaksana. Berbeda dengan niat keburukan. Allah yang maha adil, Allah yang maha rahman, Allah tabaraka ta'ala yang maha penyayang itu hanya mencatat niat baik meskipun belum terlaksana. Berbeda dengan niat buruk. Ada seseorang yang berniat ingin melakukan kejahatan, misalnya tengah malam hendak mencuri, lalu dia tidur dulu, ternyata kesiangan sampai terdengar suara azan subuh, baru sadar bahwa malam itu dia berencana mau mencuri. Sepanjang niat pencuriannya belum terlaksana, maka Allah tidak mencatat niat itu sebagai amal buruk bagi seseorang itu. Apa hikmah yang bisa diambil? Pertama adalah segala sesuatu niat baik harus segera ditunaikan. Artinya begitu keinginan untuk melakukan sholat duha, segera lakukan. Misalnya sholat sunnah, baca Quran dan sebagainya, niat-niat ibadah yang terlintas dalam hati dan pikiran harus segera dilaksanakan. Kenapa? Karena pada saat dimana Allah tidak lagi memberi kesempatan, maka sudah tidak lagi bisa kita melakukan banyak amal. Apapun yang terlintas dalam hati kita berkaitan dengan niat ibadah kita, segeralah lakukan. Karena pada saat kesempatan itu sudah tidak ada, maka semua keinginan kita akan menjadi sia-sia. Jika Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, umur kepada kita, kebaikan kepada kita, maka jadikan ini menjadi ladang amal bagi kita semuanya.